Pernahkah kamu merasa seseorang pergi dan seolah dunia ikut menjauh bersamanya? Kamu menatap layar kosong, menunggu pesan yang tak kunjung datang. Kamu menatap pintu, berharap suara langkahnya kembali terdengar. Dan di antara semua itu, kamu terus bertanya pada diri sendiri, apakah dia akan kembali? Tapi di sini, di ruang tenang ini, izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin sulit kau dengar. Bukan tentang dia, tapi tentang dirimu. Karena seringkali, yang benar-benar hilang bukan orangnya, melainkan kendali atas pikiranmu sendiri. Kita terlalu sibuk berharap sesuatu di luar diri kita berubah, padahal ketenangan sejati dimulai dari bagaimana kita menghadapi kehilangan itu. Mungkin dia tak akan kembali, mungkin juga akan. Tapi satu hal yang pasti, kamu bisa memilih bagaimana kamu menyikapi semuanya. Kamu bisa tenggelam dalam penyesalan, atau mulai menata arah pikiranmu, agar hatimu tak terus terombang-ambing oleh sesuatu yang tak bisa kamu kendalikan. Karena di balik setiap kehilangan, selalu ada ruang untuk menemukan diri sendiri kembali. Bukan dengan menunggu seseorang datang, tapi dengan menuntun pikiranmu pulang, ke ketenangan, ke kedewasaan, ke makna yang lebih dalam dari sekadar kembali. Selamat datang di Arah Mindset, tempat kita belajar mengarahkan pikiran, bukan sekadar mengikuti perasaan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu merasa, jika saja kamu bisa melakukan sesuatu yang berbeda, maka dia tidak akan pergi? Jika saja kamu lebih sabar, lebih perhatian, lebih memahami, mungkin segalanya tidak akan berakhir seperti ini. Pikiran seperti itu muncul berulang kali dan tanpa sadar, kamu mulai menyalahkan dirimu sendiri. Kamu berpikir kamu bisa mengendalikan hasilnya, bahwa cukup dengan menjadi lebih baik, kamu bisa membuat orang lain bertahan. Tapi hidup tidak berjalan seperti itu. Karena kebenarannya, kamu tidak pernah benar-benar punya kendali atas orang lain, atas perasaan mereka, atau atas kemana mereka memilih melangkah. Yang kamu miliki hanyalah dirimu sendiri, pikiranmu, tindakanmu, dan bagaimana kamu menanggapi apa yang terjadi. Disinilah letak yang disebut para filsuf Stoik sebagai ilusi kendali. Sebuah perangkap halus yang membuat manusia menderita, bukan karena apa yang terjadi, tapi karena keinginannya untuk mengubah sesuatu yang tidak bisa diubah. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa segalanya bisa diatur, kerja keras akan membuahkan hasil, cinta akan dibalas dengan cinta, kebaikan akan melahirkan kebaikan. Tapi kehidupan bukan rumus yang bisa kamu selesaikan. Ia penuh variabel yang tak pernah bisa kamu kontrol. Keputusan orang lain, arah takdir, bahkan perubahan dalam dirimu sendiri. Ketika seseorang pergi, kita sering menganggap itu adalah bentuk kegagalan. Padahal bisa jadi, itu hanyalah bagian dari perjalanan yang memang harus terjadi. Kamu tidak gagal karena dia memilih pergi. Kamu hanya gagal ketika kamu terus berusaha menggenggam sesuatu yang memang sudah seharusnya dilepaskan. Coba pikirkan ini. Ketika kamu memegang pasir terlalu erat, semakin kuat kamu menggenggam, semakin banyak yang jatuh dari sela jarimu. Begitu juga dengan kehidupan. Semakin keras kamu mencoba mengendalikan segala sesuatu, semakin kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Stoik mengajarkan satu hal sederhana tapi mendalam. Ada dua hal dalam hidup yang bisa kamu kendalikan dan yang tidak bisa. Yang bisa kamu kendalikan adalah pikiran, pilihan, dan reaksi. Yang tidak bisa kamu kendalikan adalah hasil, masa lalu, dan orang lain. Tapi manusia sering salah fokus. Kita menaruh energi pada hal yang seharusnya kita lepaskan dan melupakan hal yang seharusnya kita jaga, yaitu ketenangan batin. Kamu menunggu pesan yang tak kunjung datang. Kamu menatap notifikasi kosong, berharap ada sesuatu berubah. Padahal yang perlu kamu ubah bukan ponselmu, tapi pikirannya yang terus menolak kenyataan. Itulah sumber penderitaan. Bukan kehilangan orangnya, tapi kehilangan kesadaran bahwa hidup tidak tunduk pada kehendak kita. Bayangkan jika kamu mulai membalik cara berpikir itu. Alih-alih bertanya bagaimana caranya dia kembali, Juli kamu mulai bertanya, bagaimana caranya aku tetap tenang meski dia tak kembali? Pertanyaan itu mengubah arah segalanya. Dari obsesi menjadi kebijaksanaan, dari ketakutan menjadi kendali diri. Epictetus pernah berkata, kebebasan sejati adalah ketika kita berhenti menginginkan hal-hal
yang tidak berada di bawah kendali kita. Kalimat sederhana itu bisa menjadi kunci pembebasanmu, karena setiap kali kamu berhenti menuntut dunia untuk berjalan sesuai keinginanmu, kamu memberi ruang bagi kedamaian untuk tumbuh. Kamu tidak bisa memaksa seseorang mencintaimu. Kamu tidak bisa memaksa waktu berbalik. Kamu tidak bisa memaksa takdir menuruti skenariomu. Tapi kamu bisa memaksa dirimu untuk tetap tegar, untuk tetap waras, untuk tetap berpikir jernih ketika dunia tidak berpihak. Dan itu kendali yang sejati. Ketenangan bukan berarti kamu tidak peduli, tapi kamu tahu kapan harus berhenti berjuang melawan hal yang mustahil. Kamu tahu kapan harus menurunkan tangan, bukan karena menyerah, tapi karena kamu sudah cukup sadar bahwa tidak semua hal diciptakan untuk kamu genggam. Saat kamu mulai menerima batasan kendali itu, kamu akan merasakan sesuatu yang berbeda. Beban di dada terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi terburu-buru memaksa keadaan. Kamu mulai belajar bahwa hidup bukan tentang memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, tapi tentang menyesuaikan diri ketika rencana berubah. Dan lucunya, seringkali justru ketika kamu berhenti mencoba mengendalikan, hal-hal mulai berjalan sebagaimana mestinya. Bukan karena kamu beruntung, tapi karena kamu akhirnya berhenti menjadi penghalang bagi dirimu sendiri. Kamu berhenti melawan arus kehidupan. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua yang hilang harus dikejar. Tidak semua yang datang harus ditahan. Tugasmu hanya satu, memastikan bahwa pikiranmu tetap tenang, bahkan ketika hidup menolak memberimu alasan untuk itu. Inilah inti kebijaksanaan Stoik. Bukan menghilangkan emosi, tapi menuntunnya. Bukan mengendalikan dunia, tapi mengarahkan pikiran agar tetap kokoh di tengah ketidakpastian. Karena sejatinya, hidup adalah seni menerima. Menerima bahwa kamu tidak bisa mengatur segalanya, tapi kamu bisa menentukan bagaimana kamu berdiri saat segalanya berantakan. Jadi jika hari ini kamu merasa kehilangan kendali, berhentilah sejenak, tarik napas, lihat ke dalam dirimu. Tanyakan, apa yang sebenarnya bisa aku kendalikan sekarang? Mungkin hanya satu hal, caramu berpikir, tapi justru dari sanalah kekuatanmu bermula. Kamu tidak perlu tahu apakah dia akan kembali. Kamu hanya perlu tahu bagaimana cara menenangkan pikiranmu saat menunggu sesuatu yang mungkin tidak pernah terjadi. Karena kedamaian tidak datang dari kepastian, tapi dari penerimaan. Dan ketika kamu sudah sampai pada titik itu, kamu akan menyadari, kehilangan kendali bukan akhir dari segalanya. Justru disitulah kamu benar-benar menemukan kebebasan. Ada satu hal yang pasti dalam hidup, semuanya akan berubah. Orang datang, lalu pergi. Momen indah berlalu, kenangan memudar. Dan sesuatu yang dulu begitu hangat, kini terasa dingin dan jauh. Kita menyebutnya kehilangan. Dan seringkali kita memperlakukannya seolah ia musuh. Sesuatu yang harus dihindari, disembuhkan, atau dilupakan secepat mungkin. Tapi coba pikirkan ini. Mengapa kita begitu takut kehilangan? Padahal setiap hari kita mengalaminya. Setiap pagi kita kehilangan hari kemarin. Setiap detik kita kehilangan waktu yang baru saja lewat. Setiap napas kita kehilangan sedikit dari sisa hidup kita sendiri. Kehilangan bukan anomali. Ia bagian dari kehidupan. Namun kita diajarkan untuk melawannya. Kita diajarkan untuk menolak rasa sedih, menolak rasa hampa, menolak air mata, seolah kesedihan itu tanda kelemahan. Padahal justru disitulah kita belajar memahami makna sesungguhnya dari hidup. Rasa kehilangan bukan musuh. Ia adalah guru. Guru yang keras tapi jujur. Dia datang untuk menunjukkan betapa rapuhnya segala hal yang kita genggam terlalu erat. Ia mengingatkan bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita. Tidak orang, tidak kenangan, tidak bahkan kebahagiaan yang kita rasakan hari ini. Filsafat Stoik memandang kehilangan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai bagian alami dari siklus hidup. Epictetus berkata, jangan katakan tentang sesuatu, aku telah kehilangannya. Katakanlah, aku telah mengembalikannya. Kata-kata itu sederhana tapi menyentuh inti kehidupan. Kita tidak pernah memiliki apapun sepenuhnya. Kita hanya meminjam waktu, cinta, kesempatan, bahkan kehidupan itu sendiri. Dan setiap yang dipinjam, pada akhirnya harus dikembalikan. Namun, mengerti bukan berarti mudah menerima, karena kehilangan bukan hanya soal logika, tapi juga rasa. Kionewa menekan dada,
Menyesakkan napas membuat malam terasa lebih panjang dari biasanya. Ruang kosong di hati yang tidak bisa diisi oleh apapun. Dan disitulah banyak orang berhenti, tenggelam dalam kesedihan, menganggap dirinya hancur karena sesuatu yang pergi. Padahal kehilangan bukan tanda kehancuran, melainkan tanda bahwa kamu pernah memiliki sesuatu yang berarti. Kamu merasakan sakit karena kamu pernah mencintai, pernah peduli, pernah hidup dengan sepenuh hati. Rasa sakit itu bukan musuh. Itu bukti bahwa kamu manusia. Kita sering ingin menghapus rasa kehilangan secepat mungkin. Tapi mungkin yang perlu kita lakukan bukan menghapusnya, melainkan menghadapinya dengan lembut. Tidak semua luka perlu segera sembuh. Beberapa luka perlu waktu untuk mengajarkan sesuatu. Tentang ketabahan, tentang penerimaan, tentang batas antara cinta dan keterikatan. Bayangkan kalau hidup tanpa kehilangan. Tidak ada yang pergi, tidak ada yang berubah, tidak ada yang berakhir. Apakah itu benar-benar hidup? Atau sekadar pengulangan tanpa makna? Justru karena kehilanganlah kita belajar menghargai apa yang masih kita punya. Karena kehilangan kita belajar memeluk lebih tulus, mencintai lebih sadar, dan melepaskan tanpa dendam. Bagi seorang stoik, kehilangan bukan tragedi, melainkan latihan jiwa. Latihan untuk tetap tenang di tengah perubahan, untuk tetap waras di tengah keterpisahan. Mereka percaya bahwa yang sejati dalam diri manusia tidak bisa hilang. Ketenangan, kebijaksanaan, dan karakter, itulah hal-hal yang abadi. Yang lain hanyalah bonus sementara. Ketika kamu kehilangan seseorang yang kamu cintai, kamu tidak kehilangan cinta itu sendiri. Cinta tetap ada, hanya bentuknya yang berubah. Dulu ia hadir dalam kehadiran, kini dalam kenangan. Dulu ia menenangkan lewat suara, kini lewat diam. Dan jika kamu bisa melihat itu, kamu akan tahu. Kehilangan bukan akhir dari cinta, tapi babak baru dari pemahaman. Rasa kehilangan adalah cara semesta mengingatkan kita untuk tidak terlalu menggantungkan hidup pada apapun yang bisa berubah. Karena setiap hal yang bergantung pada sesuatu di luar diri, cepat atau lambat akan rapuh. Kamu tidak bisa menggantungkan kebahagiaan pada seseorang, karena orang bisa pergi. Kamu tidak bisa menggantungkan kedamaian pada situasi, karena situasi bisa berubah. Lalu satunya hal yang bisa kamu andalkan adalah dirimu sendiri. Dan saat kamu mulai menyadari itu, kamu akan melihat kehilangan bukan lagi sebagai hukuman, melainkan sebagai proses kembali ke pusat dirimu, tempat di mana ketenangan sejati berada. Kamu tidak harus menghapus rasa sakit itu. Biarkan ia ada, biarkan ia mengalir perlahan, menuntunmu memahami bagian terdalam dari dirimu. Karena hanya dengan menyentuh kedalaman itulah kamu bisa naik ke permukaan dengan kekuatan baru. Lihatlah sekelilingmu. Segalanya berubah, tapi hidup terus berjalan. Bunga mekar dan layu, matahari terbit dan tenggelam. Manusia datang dan pergi. Dan setiap kali sesuatu berakhir, sesuatu yang lain selalu dimulai. Lisum cukai silikanmu. Ketika sesuatu hilang, itu bukan akhir dari cerita, hanya bab yang berganti. Mungkin hari ini kamu kehilangan seseorang, tapi besok kamu akan menemukan versi dirimu yang lebih bijak, lebih tenang, lebih kuat. Karena rasa kehilangan tidak datang untuk menghancurkan, melainkan untuk mengosongkan ruang agar kamu siap menerima hal baru yang layak kamu dapatkan. Dan mungkin di ujung perjalanan ini, kamu akan berterima kasih pada rasa kehilangan itu. Karena tanpanya, kamu tidak akan pernah belajar bahwa ketenangan bukan datang dari memiliki segalanya, tapi dari berani kehilangan apapun tanpa kehilangan diri sendiri. Jadi, jangan lagi memusuhi rasa kehilangan. Peluk dia seperti sahabat lama yang datang membawa pelajaran baru. Izinkan ia duduk bersamamu, bicara sebentar dan perlahan. Biarkan ia pergi dengan damai. Sebab pada akhirnya, yang benar-benar tinggal bukanlah orang-orang yang datang dan pergi, melainkan ketenangan yang kamu bangun dari setiap kepergian yang sudah kamu terima. Cinta adalah sesuatu yang indah, kita semua tahu itu. Tapi di balik keindahannya, cinta juga bisa menjadi sumber penderitaan terbesar dalam hidup manusia. Bukan karena cinta itu salah, melainkan karena cara kita mencintai seringkali bercampur dengan keinginan untuk memiliki. Kita bilang kita mencintai seseorang, tapi seringkali yang sebenarnya kita maksud adalah, aku ingin dia tetap di sini. Aku ingin dia membalas perasaanku.
Aku ingin dia menjadi milikku. Padahal cinta sejati tidak menuntut kepemilikan. Cinta sejati hanya membutuhkan kehadiran. Di saat ini, tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa rasa takut kehilangan. Namun manusia jarang bisa mencintai seperti itu. Kita jatuh cinta, lalu perlahan berubah menjadi terikat. Kita ingin tahu dia di mana, dengan siapa, sedang apa, dan apakah masih memikirkan kita. Kita mulai menakar cinta dengan perhatian, menghitung kasih dengan waktu, dan menilai kesetiaan dari seberapa sering dia membuktikan perasaan yang kita inginkan. Dari sinilah keterikatan tumbuh, halus, tapi kuat. Dia membalas kita gelisah ketika dia tidak membalas pesan. Dia membuat kita cemas ketika dia tampak berubah. Dan tanpa sadar, cinta yang seharusnya memerdekakan, justru berubah menjadi penjara yang kita bangun sendiri. Filsafat Stoik tidak menolak cinta. Bahkan sebaliknya, mereka menghormatinya sebagai bagian alami dari kehidupan manusia. Tapi mereka mengingatkan satu hal penting. Cintailah, tapi jangan melekat. Karena apapun yang kamu lekatkan di dunia ini, cepat atau lambat akan lepas. Keterikatan adalah akar dari penderitaan. Kamu mencintai seseorang, tapi kamu juga menggantungkan kebahagiaan padanya. Kamu berharap dia selalu hadir untuk membuatmu merasa cukup. Dan saat dia pergi, kamu merasa kosong. Padahal kekosongan itu bukan karena dia pergi, tapi karena kamu menaruh seluruh makna hidupmu pada sesuatu di luar dirimu sendiri. Cinta yang sehat bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi. Bukan tentang menahan, tapi membiarkan. Bukan tentang menjadikan seseorang milikmu, tapi membiarkan dia menjadi dirinya sepenuhnya. Bahkan jika itu berarti dia memilih jalan yang bukan bersamamu. Tapi bagaimana mungkin kita mencintai tanpa keterikatan? Bukankah cinta selalu membawa rasa ingin dekat, rasa ingin memiliki, rasa takut kehilangan? Benar, perasaan itu manusiawi. Namun disinilah letak latihan batin seorang yang berpikir dengan cara stoik, membedakan antara perasaan alami dan ketergantungan emosional. Kamu boleh mencintai dengan sepenuh hati, tapi jangan jadikan cinta itu sebagai satu-satunya sumber kebahagiaanmu. Karena jika kebahagiaanmu tergantung pada orang lain, maka kamu tidak sedang mencintai. Kamu sedang menggantungkan hidupmu. Coba lihat kembali hubungan-hubungan yang pernah kamu jalani. Berapa banyak luka yang sebenarnya muncul bukan karena cinta yang hilang, melainkan karena ego yang tidak siap menerima bahwa sesuatu tidak bisa kamu kendalikan. Kita menangis bukan hanya karena kehilangan seseorang, tapi karena kita merasa kehilangan kendali atas cerita yang ingin kita tulis sendiri. Cinta mengajarkan kita tentang keindahan kebersamaan, tapi keterikatan mengajarkan kita tentang ketakutan akan perpisahan. Dan seringkali cinta berakhir bukan karena perasaan memudar, tapi karena ketakutan itu tumbuh terlalu besar, hingga menelan semua keindahan yang dulu ada. Stoik mengajarkan untuk mencintai dengan kesadaran penuh bahwa segalanya sementara. Bukan agar kamu menjadi dingin, tapi agar kamu menjadi tenang. Karena kamu tahu, semua yang kamu cintai pada akhirnya akan berubah. Orang yang kamu peluk hari ini, suatu saat akan pergi. Entah karena jarak, waktu, atau takdir. Dan kesadaran itu bukan membuat cinta kehilangan maknanya, justru membuatnya lebih tulus. Kamu tidak lagi mencintai karena takut kehilangan, tapi karena kamu benar-benar ingin memberi yang terbaik selama masih ada waktu. Kamu tidak lagi memaksa seseorang untuk tetap tinggal, karena kamu tahu jika dia memang harus pergi. Itu bukan akhir dari cintamu, hanya perubahan bentuknya. Cinta yang matang tidak berkata, "Kamulah sumber kebahagiaanku," tapi berkata, "Aku bahagia bersamamu, tapi aku tetap bisa tenang tanpamu." Itulah cinta yang bebas dari keterikatan. Cinta yang tidak membuatmu terpenjara oleh rasa takut. Cinta yang membuatmu tumbuh, bukan tenggelam. Bayangkan jika kamu mencintai seseorang dengan cara itu. Kamu akan lebih jujur, lebih berani, dan lebih damai. Kamu tidak lagi mencintai untuk mengisi kekosongan, tapi karena kamu ingin berbagi kelimpahan yang sudah kamu temukan dalam dirimu sendiri. Dan jika suatu hari cinta itu berakhir, kamu tidak akan menyesal. Kamu tidak akan merasa kalah. Jogi usahanya sekan berinasi, aku bersyukur pernah merasakannya. Karena cinta bukan tentang seberapa lama seseorang tinggal, tapi seberapa dalam kamu belajar saat dia hadir.
cinta tanpa keterikatan. Bukan berarti cinta tanpa rasa. Justru sebaliknya, ia lebih murni, lebih jernih, lebih sadar. Karena ia tidak menuntut, tidak memaksa, tidak mengekang. Ia hanya ada, seperti matahari yang tetap bersinar, meski langit sesekali tertutup awan. Maka jika hari ini kamu mencintai seseorang, cintailah dengan lapang. Berikan hatimu tanpa mengikatnya dengan harapan. Berikan waktumu tanpa menagih balasan. Dan jika suatu hari harus berpisah, biarkan cinta itu tetap hidup. Bukan dalam kepemilikan, tapi dalam kenangan yang damai. Karena cinta sejati tidak akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Justru ia akan menuntunmu untuk lebih mengenal siapa dirimu yang sebenarnya. Dan mungkin di sanalah kamu akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari siapa yang kamu genggam, tapi dari sejauh mana kamu bisa mencintai tanpa harus menggenggam. Kita sering mendengar kalimat ini, tenang saja, waktu akan menyembuhkan. Kalimat yang tampak bijak, sering diucapkan untuk menenangkan hati yang retak, untuk meyakinkan seseorang bahwa luka akan hilang seiring berlalunya hari. Tapi coba jujur sebentar, benarkah waktu menyembuhkan? Kalau benar, mengapa masih banyak orang yang bertahun-tahun kemudian masih menangis diam-diam karena luka yang sama? Mengapa masih banyak hati yang belum tenang? Padahal jarak antara hari itu dan hari ini sudah begitu jauh. Kenyataannya, waktu tidak menyembuhkan siapapun. Ia hanya berjalan. Yang menyembuhkan adalah kesadaran. Kesadaran untuk berhenti melawan rasa sakit. Kesadaran untuk menghadapi luka dengan mata terbuka. Dan kesadaran untuk memahami bahwa penderitaan bukan kutukan, melainkan panggilan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Waktu hanyalah ruang. Apa yang kamu lakukan di dalam ruang itulah yang menentukan apakah kamu sembuh, atau hanya terbiasa menutupi luka yang sama dengan cara yang berbeda. Ada orang yang terluka, lalu belajar. Ada juga yang terluka, lalu bersembunyi. Yang pertama menemukan kedamaian. Yang kedua hanya menunda pertemuan dengan rasa sakitnya sendiri. Kita sering berpikir bahwa dengan membiarkan waktu berlalu, luka akan menguap dengan sendirinya. Padahal waktu hanya memberi kesempatan, bukan kepastian. Jika kamu tidak menghadapi rasa sakit itu, tidak ada jumlah hari, bulan, atau tahun yang bisa membuatmu benar-benar pulih. Kesadaran adalah hal yang menakutkan bagi banyak orang. Karena untuk benar-benar sadar, kamu harus berani menatap luka itu apa adanya. Tanpa drama, tanpa alasan, tanpa menyalahkan siapapun. Kamu harus jujur, ya, aku sedang sakit. Ya, aku kehilangan. Ya, aku kecewa. Kejujuran itu adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Bukan waktu, tapi keberanian untuk menyadari. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa penderitaan tidak datang dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara kita memaknai peristiwa itu. Artinya, luka yang kamu bawa bukan karena apa yang terjadi, tapi karena kamu belum berdamai dengan maknanya. Kamu bisa saja kehilangan seseorang, tapi jika kamu memahami bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup, rasa sakitnya perlahan berubah menjadi penerimaan. Kamu bisa gagal dalam sesuatu, tapi jika kamu melihat kegagalan itu sebagai pelajaran, maka rasa kecewanya perlahan berganti arah menjadi kebijaksanaan. Namun jika kamu menolak untuk sadar, kamu akan terus hidup dalam lingkaran yang sama, berharap waktu menyembuhkan, padahal kamu hanya menunggu tanpa benar-benar mengerti apa yang sedang kamu lalui. Waktu tanpa kesadaran hanya memperpanjang penderitaan. Kamu tidak sembuh, kamu hanya terbiasa hidup dengan luka yang sama. Dan kebiasaan itu sering kali menipu kita. Kita mengira sudah kuat, padahal kita hanya mati rasa. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Kamu tertawa bersama orang lain, tapi di dalam hati masih ada ruang yang tidak bisa disentuh siapapun. Kamu melanjutkan hidup, tapi setiap kali diam, bayangan masa lalu masih menghampiri. Itu karena kamu belum sembuh. Kamu hanya melewati waktu tanpa kesadaran. Kesadaran artinya berani menanyakan pertanyaan yang tidak nyaman. Apa yang sebenarnya aku rasakan? Mengapa aku begitu takut kehilangan? Mengapa aku sulit memaafkan? Bahkan setelah waktu berjalan begitu lama. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan memberi jawaban instan. Tapi perlahan, ia membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam. Dan dari pemahaman itulah lahir penyembuhan. Kesadaran membuatmu berhenti berperang dengan masa lalu. Ia mengajarkanmu bahwa tidak semua hal bisa diperbaiki.
tapi semua hal bisa dimengerti. Ketika kamu mulai mengerti mengapa sesuatu terjadi, mengapa kamu bereaksi seperti itu, dan apa yang bisa kamu ubah hari ini, maka luka itu tidak lagi menjadi beban, melainkan cermin yang menuntunmu memahami siapa dirimu sebenarnya. Stoik tidak menolak rasa sakit. Mereka tidak berpura-pura kebal terhadap kehilangan atau kecewa. Yang mereka lakukan adalah menghadapinya dengan kesadaran penuh. Karena hanya dengan menerima kenyataan, kita bisa berdamai dengannya. Sembuh bukan berarti melupakan. Sembuh berarti kamu bisa mengingat tanpa lagi tersesat di dalamnya. Sembuh berarti kamu bisa melihat luka lama tanpa harus kembali jatuh. Sembuh berarti kamu bisa berkata, ya, itu bagian dari hidupku, tapi itu bukan lagi aku hari ini. Dan untuk sampai di titik itu, kamu tidak butuh waktu yang panjang. Kamu hanya butuh kesadaran yang jujur. Kesadaran untuk berhenti menunggu waktu memperbaiki segalanya dan mulai mengambil peran aktif dalam proses penyembuhanmu sendiri. Kesadaran untuk memilih menerima kenyataan daripada terus berusaha mengubah masa lalu. Kesadaran untuk memahami bahwa setiap luka, sekecil apapun, adalah bagian dari proses membentuk jiwamu menjadi lebih kuat dan bijak. Mungkin saat ini kamu masih merasa hancur, masih sering menatap malam dengan dada sesak, masih berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Tapi percayalah, kamu tidak perlu menunggu waktu yang panjang untuk tenang. Kamu hanya perlu membuka mata batinmu dan berkata, ya, aku terluka, tapi aku sedang belajar darinya. Karena yang menyembuhkan bukan jarak antara hari ini dan hari itu, melainkan kedewasaan yang kamu bangun di antara keduanya. Jadi jangan lagi berharap waktu akan melakukan sesuatu untukmu. Luar itu hanyalah panggung. Dan kamu adalah pemeran utama yang memutuskan apakah cerita ini akan berakhir dengan luka atau dengan kebijaksanaan. Dan ketika kamu akhirnya benar-benar sadar, kamu akan melihat ke belakang, tersenyum dan berkata, ternyata yang aku butuhkan bukan lebih banyak waktu, tapi lebih banyak kesadaran. Ini masa dengan hidup kita di mana semua pikiran berpusat pada satu pertanyaan. Apakah dia akan kembali? Pertanyaan itu terus berputar di kepala siang dan malam. Kamu mencoba melanjutkan hidup, tapi di sela-sela kesibukan, di balik senyum yang kamu pasang, selalu ada ruang kosong yang berbisik pelan, kapan dia kembali? Dan tanpa kamu sadari, seluruh hidupmu mulai berputar di sekitar seseorang yang sudah tidak lagi di sana. Kamu bangun dengan harapan, tidur dengan penyesalan. Kamu melihat setiap tanda kecil, notifikasi, lagu, bahkan mimpi. Seolah semesta sedang mengirim pesan bahwa dia masih akan kembali padamu. Kamu menunggu, menebak, berharap, sampai akhirnya kamu lelah. Dan di titik lelah itu kamu mulai bertanya, kalau dia tidak kembali, apa yang tersisa dari diriku? Pertanyaan itu sederhana tapi penting, karena di sanalah kamu mulai menyadari sesuatu yang mungkin selama ini kamu abaikan, bahwa hidupmu bukan hanya tentang dia, melainkan tentang siapa kamu ketika dia tidak ada lagi. Kita sering mengira penantian adalah bukti cinta, padahal seringkali itu adalah bentuk keterikatan yang menyamar sebagai kesetiaan. Kita terus menatap ke arah pintu yang sama, padahal mungkin pintu itu sudah lama tertutup. Unikiri hanya belum berani menoleh untuk melihat arah lain. Penantian membuat kita lupa bertanya, siapa aku tanpa dia? Apa yang aku sukai? Apa yang aku inginkan? Apa yang membuatku hidup selain dirinya? Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk mengarahkan pikiran kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dan satu hal yang pasti, kamu tidak bisa mengendalikan kapan atau apakah seseorang akan kembali. Tapi kamu selalu bisa mengendalikan siapa kamu menjadi selama menunggu. Coba pikirkan ini. Jika kamu menghabiskan hari-harimu hanya untuk menunggu seseorang, kamu tidak benar-benar hidup. Kamu hanya menunda hidupmu, dan waktu tidak menunggu siapapun. Setiap hari yang kamu habiskan untuk menunggu seseorang, adalah satu hari yang kamu lewatkan untuk mengenal dirimu sendiri. Mungkin kamu pernah berpikir, kalau dia kembali, semuanya akan baik-baik saja. Tapi bagaimana jika sebenarnya yang perlu kembali bukan dia, melainkan dirimu sendiri? Dirimu yang dulu punya semangat, yang dulu tertawa tanpa alasan, yang dulu bahagia tanpa harus ada siapapun di sisinya. Kamu tidak kehilangan dia. Kamu kehilangan bagian dari dirimu yang kamu berikan seluruhnya padanya.
Dan tugasmu sekarang adalah menemukannya kembali. Bukan dengan membenci, bukan dengan melupakan, tapi dengan memulihkan hubunganmu dengan dirimu sendiri. Kamu bisa mulai dengan pertanyaan sederhana. Apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk membuat diriku lebih baik daripada kemarin? Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada, apakah dia masih memikirkan aku? Karena kenyataannya kebahagiaanmu tidak bergantung pada apakah dia kembali, tapi pada bagaimana kamu memperlakukan dirimu selama dia tidak ada. Apakah kamu membiarkan luka itu membusuk? Atau kamu belajar merawatnya dengan kesadaran? Stoik tidak pernah mengajarkan untuk menolak perasaan. Mereka mengajarkan untuk mengarahkannya. Jadi jika kamu masih merindukan seseorang, itu tidak salah. Tapi jangan biarkan rindumu menjadi penghalang untuk bertumbuh. Gunakan rasa itu sebagai bahan bakar untuk menemukan kembali dirimu. Biarkan kehilangan itu mengajarkanmu untuk lebih kuat, lebih sadar, lebih bijak. Karena hanya ketika kamu berhenti menunggu orang lain, kamu benar-benar mulai menemukan makna dari hidupmu sendiri. Mungkin kamu akan bertanya, apakah berarti aku harus berhenti berharap? Tidak, kamu tidak harus berhenti berharap. Kamu hanya perlu berhenti menggantungkan hidupmu pada harapan itu. Kamu boleh berharap dia kembali, tapi jangan sampai penantian itu membuatmu lupa melangkah. Biarkan hidup tetap berjalan. Biarkan dirimu tumbuh. Karena jika suatu hari dia benar-benar kembali, biarlah dia menemukanmu bukan sebagai orang yang sama seperti dulu, tapi versi terbaik dari dirimu, yang telah belajar untuk berdiri sendiri. Dan jika dia tidak pernah kembali, maka kamu tetap menang, karena kamu menemukan sesuatu yang lebih berharga dari dirinya, yaitu dirimu yang utuh, sadar, dan tenang. Mengubah fokus bukan hal mudah. Otak kita terbiasa berpegang pada yang sudah dikenal. Meski hal itu menyakitkan, kita lebih suka menunggu dalam kepastian semu daripada melangkah dalam ketidakpastian yang bisa membawa kebebasan. Tapi kamu tidak bisa menemukan ketenangan selama pikiranmu terus terikat pada sesuatu yang di luar kendalimu. Mulailah perlahan. Alihkan pertanyaan dari kapan dia kembali menjadi, apa yang bisa aku lakukan hari ini agar aku bisa tenang bahkan tanpa dia? Alihkan fokus dari mengapa dia pergi menjadi apa yang bisa aku pelajari dari kepergiannya. Dan perlahan kamu akan sadar bahwa hidup tidak menunggu siapapun dan kebahagiaan tidak datang dari seseorang yang kembali, melainkan dari dirimu yang pulih. Kamu tidak harus menunggu keajaiban. Kamu sendiri adalah keajaiban itu. Ketika kamu memilih untuk bangkit, ketika kamu memilih untuk memahami, bukan mengeluh, dan ketika kamu memilih untuk menjadi versi dirimu yang lebih sadar daripada kemarin, hari ini mungkin masih terasa sepi, tapi di balik kesepian itu, ada ruang yang luas untuk kamu isi. Ruang untuk belajar, untuk memperbaiki, untuk menemukan arah baru. Dan mungkin nanti, ketika kamu sudah menemukan kedamaian itu, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, untung aku tidak berhenti di penantian itu. Karena kalau iya, aku tidak akan pernah menemukan siapa diriku sekarang. Jadi jika hari ini kamu masih menunggu, tak apa. Tapi sambil menunggu, bangunlah dirimu. Perkuat hatimu, benahi pikiranmu, dan temukan makna dari semua ini. Karena mungkin, semua yang kamu pikir sedang menjauh, sebenarnya sedang memberi ruang bagi kamu untuk kembali kepada dirimu sendiri. Ada saat-saat dalam hidup di mana kita merasa, dunia ini terlalu bising, terlalu berat, terlalu menekan. Tapi jika kamu perhatikan dengan jujur, seringkali yang paling berisik bukan dunia di luar sana, melainkan dunia di dalam kepalamu sendiri, bayangan pikiran. Itulah namanya, suara-suara yang muncul ketika malam sunyi, ketika kamu sendirian, ketika tidak ada lagi distraksi yang bisa menutupi kegelisahanmu. Bayangan itu berbicara lembut, tapi tajam. Dia sudah melupakanmu. Kamu tidak cukup baik. Semua ini salahmu. Dan kamu pun mulai percaya, padahal belum tentu itu kenyataan. Tujuannya pikiranmu memantulkan rasa takut dan keraguanmu sendiri, seperti bayangan yang terlihat nyata, padahal hanyalah pantulan dari cahaya di belakangmu. Kita sering menjadi tahanan dari pikiran kita sendiri. Bukan karena pikiran itu berkuasa, tapi karena kita memberinya ruang untuk tumbuh liar tanpa kendali. Kita memberi makanan pada kecemasan dengan terlalu sering memikirkannya. Memberi tenaga pada ketakutan dengan terus menatapnya. Sampai akhirnya bayangan itu membesar,
dan mulai menelan seluruh kedamaian yang kita miliki. Filsafat Stoik mengajarkan satu prinsip penting. Kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kata-kata Seneca ini sederhana, tapi mengguncang. Karena sebagian besar penderitaan kita bukan datang dari apa yang benar-benar terjadi, tapi dari apa yang kita pikirkan bisa terjadi. Kamu takut kehilangan, padahal belum kehilangan. Kamu merasa gagal, padahal belum mencoba. Kamu merasa ditolak, padahal belum mendengar jawabannya. Dan setiap kali kamu memberi energi pada pikiran-pikiran itu, kamu sedang memperkuat bayangan yang seharusnya perlahan bisa pudar. Bayangan pikiran tidak bisa diusir dengan kemarahan, karena semakin kamu melawannya, semakin ia menempel. Satu-satunya cara adalah dengan menghadapi dan memahami. Ketika rasa cemas datang, jangan buru-buru menolaknya. Tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya aku takutkan? Ketika kenangan buruk muncul, jangan berusaha mematikannya. Lihat dengan tenang, pelajari, lalu biarkan ia pergi. Kesadaran seperti ini bukan tentang melupakan, tapi tentang tidak lagi diperbudak oleh pikiranmu sendiri. Kamu harus mengerti satu hal penting. Pikiran bukanlah musuh, tapi juga bukan tuanmu. Hidup adalah alat, dan alat itu hanya berguna jika kamu tahu cara mengarahkannya. Coba perhatikan, setiap kali kamu larut dalam kekhawatiran, apa yang sebenarnya terjadi? Tubuhmu diam, tapi pikiranmu berlari. Kamu tidak hidup di masa kini. Kamu hidup di masa depan yang belum terjadi, atau masa lalu yang tidak bisa kamu ubah. Padahal hidup hanya benar-benar berlangsung di satu titik. Sekarang, di detik ini, di napas ini, tapi sebagian besar dari kita tidak pernah benar-benar berada di sini. Kita hidup dalam kepala, bukan dalam kenyataan. Itulah sebabnya kita mudah lelah, karena kita terus melawan bayangan yang tidak nyata. Latihan Stoik mengajarkan sesuatu yang sederhana tapi sangat kuat. Pisahkan apa yang kamu pikirkan dari apa yang benar-benar terjadi. Setiap kali pikiranmu mulai menakut-nakuti dirimu, berhenti sejenak. Tanyakan, apakah ini fakta atau hanya bayangan pikiran? Jika belum terjadi, jangan perlakukan seolah sudah nyata. Jika sudah lewat, jangan terus bawa dalam pikiranmu. Biarkan yang lalu menjadi lalu. Bayangan hanya ada ketika ada cahaya di belakangmu. Dan cahaya itu adalah harapan, cinta, kenangan, semua hal baik yang pernah kamu punya. Bayangan tidak muncul untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa kamu masih hidup. Kamu masih punya sesuatu yang berharga, sesuatu yang bisa diterangi. Kalau kamu berani menatapnya dari arah yang benar, menghadapi bayangan pikiran, bukan berarti menyingkirkan rasa takut, tapi memahami bahwa takut adalah bagian dari hidup. Kamu tidak bisa menghapus bayangan tanpa mematikan cahaya. Dan kamu tidak bisa mematikan cahaya tanpa kehilangan kehangatan hidup itu sendiri. Yang bisa kamu lakukan hanyalah berdiri tegak, menghadapinya dan berkata, "Ya, aku takut, tapi aku tetap melangkah." Ketenangan bukan datang karena pikiranmu sunyi, tapi karena kamu tidak lagi terombang-ambing oleh kebisingannya. Kamu belajar untuk mengamati tanpa larut, menyadari tanpa menghakimi. Itulah kesadaran sejati. Kadang kamu hanya perlu diam dan melihat apa yang terjadi di dalam dirimu. Seperti seseorang yang menonton awan bergerak. Ia tidak perlu memerintah awan berhenti, karena tahu, lambat laun, awan akan lewat dengan sendirinya. Begitu juga pikiran. Jika kamu berhenti melawan, ia akan menemukan jalannya untuk tenang. Dan pada akhirnya, kamu akan sadar. Musuhmu bukan kenangan buruk, bukan masa lalu, bukan orang lain. Musuhmu adalah pikiranmu yang tidak kamu kendalikan. Tapi kabar baiknya, musuh itu juga bisa menjadi sahabat terdekatmu. Jika kamu belajar untuk memahaminya, bukan menolaknya. Mulailah hari ini dengan kesadaran sederhana. Setiap kali pikiran negatif datang, jangan lari. Lihat, rasakan, lalu ucapkan dalam hati, "Aku bukan pikiranku, aku pengamatnya." Kalimat itu akan menjadi perisai kecil yang melindungimu dari badai mental yang kamu ciptakan sendiri. Dan ketika kamu sudah bisa melakukan itu, hidup akan terasa berbeda. Kamu tidak lagi mudah terseret oleh kekhawatiran. Kamu mulai merasakan ruang di dalam dirimu yang tenang, meski dunia di luar tetap berisik. Itulah kebebasan sejati, kebebasan dari pikiran yang tak terkendali. Jadi, hadapilah bayanganmu dengan tenang.
Karena semakin kamu berani menatapnya, semakin kamu sadar bahwa bayangan itu tidak pernah sekuat yang kamu kira. Ada masa dalam hidup di mana kita terus menoleh ke belakang, mencari sesuatu atau seseorang yang pernah membuat kita merasa hidup. Kita menyisir kenangan, membuka kembali percakapan lama, memutar ulang momen-momen yang sudah berlalu. Seolah dengan cukup mengingat, kita bisa menghidupkannya kembali. Tapi pada akhirnya, yang kita sembunyikan sih bukan orang yang sama Dani, bukan perasaan yang sama, melainkan diri kita yang belum bisa berdamai dengan kehilangan. Kita sering lupa bahwa tidak semua yang hilang harus ditemukan kembali. Tidak semua yang pergi perlu dikejar. Kadang sesuatu hilang bukan karena dunia tidak adil, tapi karena hidup sedang menuntun kita ke arah yang baru. Meski awalnya terasa seperti luka, ada keindahan yang halus dalam kehilangan. Sebuah pelajaran yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani diam. Berani menatap rasa sakit tanpa tergesa menutupinya. Karena kehilangan tidak selalu berarti kekosongan. Kadang itu adalah ruang baru untuk sesuatu yang lebih baik datang. Tapi manusia, kita jarang siap untuk kehilangan. Kita terikat pada apa yang sudah kita kenal. Wajah, suara, rutinitas, rasa nyaman yang membuat kita lupa bahwa hidup terus berubah. Kita ingin semuanya tetap sama, padahal waktu tidak pernah diam untuk siapapun. Dalam pandangan Stoik, kehilangan adalah bagian dari alam. Marcus Aurelius menulis, apapun yang datang dari alam, datang di waktu yang tepat. Artinya, ketika sesuatu berakhir, itu bukan kesalahan, itu keteraturan. Seperti musim yang berganti, seperti matahari yang tenggelam, agar esok bisa terbit lagi. Kita yang menderita bukan karena kehilangan itu sendiri, tapi karena kita menolak menerimanya. Kita menggenggam terlalu keras sesuatu yang seharusnya sudah dilepaskan. Dan semakin keras kita menggenggam, semakin sakit tangan kita ketika akhirnya harus melepaskan. Coba renungkan ini. Berapa banyak waktu yang sudah kamu habiskan untuk mencoba mengembalikan seperti dulu? Padahal dulu sudah pergi. Dan kamu bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kehidupan bergerak maju, dan terkadang kehilangan adalah cara alam menuntunmu untuk ikut bergerak. Mungkin kamu kehilangan seseorang agar kamu belajar berdiri sendiri. Mungkin kamu kehilangan pekerjaan agar kamu menemukan makna baru dalam bekerja. Mungkin kamu kehilangan arah agar kamu belajar melihat ke dalam. Hidup tidak sedang menghukummu. Hidup sedang mengajarkanmu bahwa segalanya bersifat sementara. Dan disitulah letak kebijaksanaan. Filsafat Stoik tidak pernah mengajarkan untuk menolak emosi, tapi untuk memahami dan menatanya. Kamu boleh bersedih, kamu boleh merindukan yang hilang, tapi jangan biarkan perasaan itu menenggelamkanmu. Rasa sakit adalah bagian dari perjalanan, tapi penderitaan hanya muncul ketika kamu menolak berjalan. Pernahkah kamu memperhatikan daun yang jatuh dari pohon? Iri tidak menolak angin. Tidak berusaha kembali ke rantingnya. Dia hanya jatuh dengan tenang, karena tahu bahwa siklus hidupnya sudah selesai. Dan pada waktunya daun itu akan menjadi tanah, memberi kehidupan baru bagi akar yang dulu menahannya. Begitu juga dengan kita. Ketika sesuatu atau seseorang pergi, kadang itu bukan kehilangan, tapi transformasi. Kita tidak selalu harus mengembalikan seperti semula, karena mungkin yang dulu hanya datang untuk mengajarkan sesuatu, bukan untuk tinggal selamanya. Seringkali, yang kita kejar bukan orangnya, tapi rasa yang dia bawa. Ketenangan, kehangatan, pengakuan makna, dan berita baiknya. Semua itu tidak benar-benar hilang karena sumbernya bukan dia, tapi dirimu sendiri. Yang kamu rindukan bukan dia, tapi versi dirimu yang dulu merasa utuh bersamanya. Dan versi itu masih ada. Kamu hanya perlu menemuinya lagi, tanpa harus mengulang masa lalu. Melepaskan bukan berarti berhenti mencintai. Melepaskan adalah ketika kamu bisa berkata, aku berterima kasih atas yang pernah ada, tapi aku juga siap menerima apa yang belum datang. Ada ketenangan dalam kalimat itu. Ketenangan yang hanya bisa muncul ketika kamu tidak lagi memaksa hidup berjalan sesuai keinginanmu. Ketika kamu mulai percaya bahwa setiap kehilangan membawa arah baru, meski kamu belum bisa melihatnya sekarang. Stoik mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan alam, dan alam selalu bergerak. Tidak ada yang benar-benar hilang, semuanya hanya berubah bentuk.
Cinta berubah menjadi kenangan. Kehilangan berubah menjadi kebijaksanaan. Kebisuan berubah menjadi ruang bagi kesadaran tumbuh. Mungkin kamu pernah berpikir, aku tidak akan pernah bisa bahagia lagi setelah kehilangan ini. Tapi, suatu hari nanti, tanpa kamu sadari, kamu akan tersenyum. Bukan karena semuanya kembali seperti dulu, tapi karena kamu sudah berdamai dengan apa yang tidak bisa kembali. Kamu akan mengerti bahwa kehilangan bukan akhir, melainkan bab baru dalam perjalanan. Dan kamu akan tahu bahwa melepaskan bukan berarti menyerah, tapi percaya. Percaya bahwa hidup tahu apa yang sedang ia lakukan. Jadi, jika hari ini kamu sedang kehilangan sesuatu, ingatlah, kamu tidak harus menemukannya kembali. Tugasmu bukan untuk mengulang, tapi untuk memahami. Bukan untuk menunggu, tapi untuk melangkah. Setiap kehilangan membawa pesan. Dan jika kamu mau mendengarkan dengan hati yang tenang, pesan itu akan berbunyi lembut. Sekarang giliranmu untuk menemukan dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, yang paling berharga bukanlah apa yang kembali, tapi apa yang tumbuh dalam dirimu setelah semuanya pergi. Ada masa di hidup kita di mana pandangan orang lain terasa seperti cermin dari siapa kita. Ketika mereka tersenyum, kita merasa berharga. Ketika mereka menjauh, kita merasa gagal. Seolah nilai diri kita tergantung pada seberapa banyak orang yang mencintai, menghargai, atau memilih untuk tetap tinggal. Tapi bukankah aneh? Bagaimana sesuatu yang begitu penting, harga diri kita sendiri, seringkali kita serahkan ke tangan orang lain. Kita membiarkan komentar menentukan suasana hati. Respon pesan menentukan rasa tenang, dan perhatian seseorang menentukan seberapa layak kita untuk dicintai. Padahal semua itu rapuh. Hari ini kamu dipuji, besok bisa saja dilupakan. Hari ini kamu dicintai, besok mungkin diabaikan. Lalu bagaimana mungkin kita menemukan ketenangan kalau sumbernya terus berubah setiap kali seseorang datang dan pergi? Filsafat Stoik mengajarkan sesuatu yang sederhana namun dalam. Yang baik bagi manusia tidak bergantung pada hal di luar kendalinya. Artinya, nilai dirimu tidak ditentukan oleh pendapat orang lain, tapi oleh keutamaan, oleh pilihan dan tindakanmu sendiri. Nilai diri sejati bukan sesuatu yang harus dicari di luar, tapi sesuatu yang harus dibangun dari dalam. Namun kita sering salah arah. Kita ingin dihargai, ingin dimengerti, ingin diakui. Itu manusiawi, tapi masalahnya muncul ketika kebutuhan itu berubah menjadi ketergantungan. Ketika tanpa validasi dari luar, kita merasa kosong. Ketika diamnya seseorang kita artikan sebagai penolakan terhadap seluruh diri kita. Pernahkah kamu merasa begini? Kamu melakukan sesuatu bukan karena itu benar, tapi karena kamu ingin dilihat berhasil. Kamu menolong, bukan karena tulus, tapi karena ingin dianggap baik. Kamu tersenyum, bukan karena bahagia, tapi agar orang lain tidak mengira kamu lemah. Dan tanpa sadar, kamu mulai kehilangan hubungan dengan dirimu sendiri. Kamu jadi orang yang hidup untuk memenuhi ekspektasi, bukan untuk menemukan makna. Di titik itu, kamu bukan lagi hidup, kamu sedang diperankan oleh pandangan orang lain. Stoik mengingatkan, satu-satunya hal yang benar-benar milikmu adalah pikiranmu, pilihanmu, dan sikapmu terhadap dunia. Itulah sumber nilai dirimu. Tidak peduli seberapa banyak orang yang tidak mengerti kamu. Selama kamu tahu niatmu, kamu tidak kehilangan arah. Nilai diri tidak datang dari status, harta, atau cinta dari seseorang. Semua itu bisa hilang dalam sekejap. Tapi kebijaksanaan, kejujuran, dan keteguhan hati, itu tidak bisa diambil siapapun. Itulah pondasi yang membuatmu tetap berdiri. Bahkan saat dunia tidak berpihak, mungkin kamu pernah ditinggalkan seseorang yang membuatmu merasa tidak cukup. Mungkin kamu pernah berjuang keras tapi tidak diakui. Mungkin kamu pernah memberi segalanya, tapi tidak dihargai. Dan di momen-momen itu kamu mulai bertanya, apakah aku tidak berharga? Pertanyaan itu menyakitkan, tapi sebenarnya itu panggilan untuk kembali. Bukan kembali pada orang lain, tapi pada dirimu sendiri. Karena nilai dirimu tidak berkurang hanya karena seseorang gagal melihatnya. Permata tidak berhenti berharga, hanya karena dibiarkan di tempat gelap. Nilai tidak datang dari siapa yang menatap, tapi dari apa yang kamu miliki di dalam. Orang bisa menilai dari luar, tapi hanya kamu yang tahu perjalanan yang telah kamu tempuh, rasa sakit yang kamu tanggung,
kesalahan yang kamu perbaiki, dan keberanian yang kamu tunjukkan untuk tetap melangkah meski sendirian. Itulah yang membentuk nilai dirimu. Bukan kata-kata orang, bukan jumlah suka, bukan siapa yang memilihmu. Coba renungkan ini. Berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang kamu buat untuk dirimu sendiri, dan yang kamu buat karena takut dinilai. Berapa kali kamu menahan diri untuk jujur karena takut ditolak? Berapa kali kamu berbohong pada diri sendiri demi diterima? Dan mungkin disitulah letak akar kegelisahan kita. Kita berusaha menjadi segalanya bagi semua orang, tapi lupa menjadi sesuatu bagi diri sendiri. Kamu tidak bisa menenangkan pikiran yang sibuk memikirkan pendapat semua orang, karena semakin kamu mencoba memuaskan semua pihak, semakin jauh kamu dari ketenangan yang kamu cari. Nilai diri yang sejati muncul ketika kamu mulai hidup sesuai dengan prinsip, bukan dengan penilaian. Ketika kamu bisa berkata, "Aku tahu siapa aku," bahkan jika tidak ada yang mengakuinya. Kalimat sederhana itu adalah kebebasan sejati. Orang boleh tidak menyukai pilihanmu, boleh salah paham dengan niatmu, boleh meninggalkanmu karena mereka tak lagi sejalan. Tapi selama kamu tetap jujur dengan dirimu, kamu tidak kehilangan apapun yang penting. Hidup ini bukan tentang bagaimana membuat semua orang menyukai kita, tapi bagaimana kita bisa menghormati diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Nilai diri bukan sesuatu yang dibentuk oleh cinta orang lain, tapi oleh cinta yang kamu berikan kepada dirimu sendiri. Melalui kesabaran, melalui batasan yang sehat, melalui keberanian untuk berkata, tidak ketika dunia menekanmu menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Kamu tidak butuh banyak orang untuk tahu kamu berharga. Kamu hanya butuh satu orang yang benar-benar sadar, dirimu sendiri. Karena begitu kamu sadar siapa kamu sebenarnya, tidak ada kehilangan yang bisa menjatuhkanmu, ada presiden yang bisa mengguncangmu. Nilai dirimu tidak bisa diukur oleh jumlah perhatian yang kamu dapat, tapi oleh ketenangan yang kamu rasakan saat kamu sendirian. Dan jika kamu bisa berdamai dalam kesendirian, itu tanda kamu sudah menemukan sesuatu yang tak bisa diberikan siapapun, harga dirimu yang sejati. Jadi hari ini, jangan tanya apakah orang lain masih menganggapmu penting. Tanyakan pada dirimu, apakah aku sudah memperlakukan diriku seperti seseorang yang berharga? Jika belum, maka mulailah dari sana. Karena semua pengakuan di dunia tidak akan pernah cukup jika kamu sendiri belum mengakui nilai dalam dirimu. Dan ketika kamu akhirnya belajar untuk tidak bergantung pada penilaian siapapun, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Kamu tidak lagi takut kehilangan apapun, karena kamu tahu kamu selalu punya dirimu sendiri. Setiap orang pasti pernah terluka, entah karena kehilangan, pengkhianatan, kegagalan, atau harapan yang tidak pernah jadi kenyataan. Rasa sakit datang tanpa mengetuk tiba-tiba, dan seringkali meninggalkan jejak yang lama untuk hilang. Kamu mencoba mengalihkan perhatian, berpura-pura baik-baik saja, tapi di dalam hati kamu tahu, ada bagian dari dirimu yang tidak lagi sama. Dan di sanalah titik awalnya, di antara rasa sakit dan ketidakpastian. Titik di mana kamu punya dua pilihan, tetap terjebak dalam luka itu, atau menjadikannya arah baru untuk hidupmu. Banyak orang mengira rasa sakit adalah musuh, sesuatu yang harus dihindari, disembunyikan, dilupakan secepat mungkin. Padahal dalam pandangan Stoik, rasa sakit bukanlah musuh. Ia adalah guru yang datang dengan cara yang keras, tapi membawa pelajaran yang tidak bisa kamu dapatkan dari kebahagiaan. Epictetus pernah berkata, jangan berharap peristiwa terjadi seperti yang kamu inginkan. Terimalah sebagaimana adanya, dan kamu akan menemukan kedamaian. Kata-kata itu sederhana, tapi di dalamnya ada kebebasan besar, karena rasa sakit seringkali bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari penolakan kita terhadap kenyataan. Kita ingin hidup berjalan seperti rencana. Kita ingin cinta berakhir bahagia. Kita ingin perjuangan selalu dihargai. Dan ketika kenyataan tidak berjalan sesuai keinginan itu, kita merasa dunia berkhianat. Padahal dunia tidak berkhianat. Ia hanya berjalan sebagaimana mestinya, tanpa janji, tanpa rencana, tanpa harus selalu adil menurut ukuran manusia. Rasa sakit adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihapus, tapi bisa diolah. Seperti logam yang harus dibakar untuk menjadi kuat,
seperti tanah yang harus digemburkan sebelum ditanami. Kamu bisa memilih untuk membiarkan luka itu membusuh atau menjadi sisanya bahan bakar untuk tumbuh. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin rasa sakitmu sedang menunjuk arah yang selama ini kamu abaikan? Bahwa kehilangan itu bukan akhir, tapi undangan untuk menata ulang hidupmu. Bahwa kegagalan bukan penolakan, tapi pengalihan menuju jalan yang lebih sesuai untuk jiwamu. Rasa sakit seringkali adalah tanda bahwa kamu perlu berubah arah. Bukan karena kamu kalah, tapi karena kamu sudah terlalu lama berjalan di jalur yang tidak lagi sesuai. Ketika seseorang pergi dan kamu hancur, itu mungkin saatnya kamu belajar mencintai tanpa bergantung. Ketika kamu gagal dalam sesuatu yang kamu impikan, itu mungkin saatnya kamu menilai ulang apa yang benar-benar penting. Ketika dunia membuatmu jatuh berulang kali, itu mungkin saatnya kamu berhenti mencari validasi di luar dan mulai menoleh ke dalam. Luka bukan bukti bahwa kamu lemah. Luka adalah tanda bahwa kamu pernah berani. Ini bahwa kamu cukup berani untuk mencoba, untuk merasa, untuk mencintai, untuk percaya. Dan keberanian itu sendiri adalah arah baru yang bisa kamu pilih untuk terus berjalan. Coba lihat hidupmu sekarang. Berapa banyak hal baik yang sebenarnya lahir dari sesuatu yang dulu kamu anggap sebagai akhir. Mungkin kamu pernah kehilangan sesuatu, tapi akhirnya menemukan hal lain yang lebih berarti. Bukankah kamu pernah merasa hancur? Tapi dari kehancuran itu muncul kekuatan yang tak pernah kamu sadari. Begitulah cara alam bekerja. Ia tidak selalu memberi apa yang kamu mau, tapi selalu memberi apa yang kamu butuhkan untuk bertumbuh. Stoik mengajarkan kita untuk menerima rasa sakit bukan dengan pasrah, tapi dengan kesadaran. Karena di balik rasa sakit selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih bijak. Dan kebijaksanaan adalah bentuk kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Tapi untuk sampai ke sana, kamu harus berhenti melawan. Berhenti bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Pertanyaan itu sederhana, tapi mengubah segalanya. Karena saat kamu mulai mencari makna di balik rasa sakit, kamu berhenti menjadi korban dan mulai menjadi pembelajar. Kamu berhenti menunggu dunia berubah dan mulai mengubah arah hidupmu sendiri. Kadang rasa sakit datang untuk mengingatkan bahwa kamu masih hidup, bahwa kamu masih bisa merasakan, masih bisa peduli, masih bisa berharap. Rasa sakit adalah bukti bahwa hatimu belum mati. Dan karena itu, kamu masih punya kesempatan untuk menata ulang jalanmu. Jadi jangan buru-buru menutup luka. Biarkan ia berbicara dulu. Dengarkan pesannya. Mungkin ia sedang menunjukkan hal-hal yang selama ini kamu abaikan. Tentang batas, tentang ketulusan, tentang arti cinta yang lebih dalam. Dan setelah kamu mendengarnya, baru kamu bisa perlahan menutup luka itu. Bukan dengan kepura-puraan, tapi dengan kesadaran penuh. Rasa sakit tidak akan hilang sepenuhnya, tapi ia akan berubah bentuk. Dari luka menjadi pelajaran, dari pelajaran menjadi arah, dari arah menjadi ketenangan. Suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke masa lalu dan berkata, andai aku tidak melalui itu, aku mungkin tidak akan jadi sekuat ini. Dan di saat itu, kamu akan tersenyum, bukan karena kamu tidak pernah terluka, tapi karena kamu sudah tahu bagaimana cara memeluk luka itu dengan damai. Rasa sakit tidak datang untuk menghancurkanmu. Dia datang untuk membangunkanmu. Dan agar kamu berhenti mencari arti di luar dan mulai menemukan arah di dalam. Jadi hari ini jika kamu masih merasa hancur, ingatlah, itu bukan akhir. Itu hanya titik balik. Karena dari sini, kamu bisa memilih tetap terjebak dalam luka atau berjalan dengan luka itu sebagai penunjuk jalan. Setiap goresan, setiap air mata, setiap kehilangan, semuanya punya makna jika kamu mau menatapnya dengan pikiran yang tenang dan hati yang sadar. Karena hidup tidak menunggu sampai kamu sembuh untuk terus berjalan. Hidup terus bergerak, dan tugasmu hanyalah memastikan bahwa setiap langkah tidak lagi didorong oleh luka, tapi diarahkan oleh kesadaran. Ada satu hal yang selalu dikejar manusia, tapi jarang benar-benar dipahami. Ketenangan. Kita mencarinya dalam cinta, dalam kesuksesan, dalam pujian, kadang bahkan dalam pelarian. Berharap satu hal di luar sana bisa menenangkan badai di dalam diri. Tapi semakin kita kejar, semakin terasa jauh. Karena ketenangan bukan sesuatu yang bisa kita temukan di luar. Dia tumbuh dari cara kita memandang dunia.
dari bagaimana kita memperlakukan pikiran sendiri. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Bukan pula tanda bahwa kamu sudah berhenti merasa. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap jernih di tengah kekacauan. Untuk tidak terbawa arus setiap emosi, setiap godaan, setiap ketakutan. Ia bukan hasil dari keadaan, melainkan keputusan. Keputusan untuk tetap sadar, tetap tenang, bahkan ketika dunia tidak berjalan sesuai keinginanmu. Kita sering salah paham tentang arti bahagia. Kita kira kebahagiaan adalah tujuan akhir. Padahal ia hanya hasil samping dari pikiran yang tenang. Ketika kamu tenang, kamu bisa menghargai yang kecil, menerima yang besar dan melewati yang sulit tanpa kehilangan arah. Tapi ketika pikiranmu gelisah, bahkan hal terkecil bisa terasa berat, dan hal terbesar bisa terasa tak berarti. Marcus Aurelius pernah menulis, ketenangan datang ketika kamu berhenti memikirkan hal-hal di luar kendalimu. Dan disitulah inti dari semua ini. Hidup tidak akan pernah sepenuhnya damai, tapi pikiranmu bisa. Karena ketenangan bukan keadaan luar, ia adalah sikap batin. Kita hidup di dunia yang terus berisik. Berita, media sosial, ekspektasi, pendapat orang lain. Semuanya bersaing untuk merebut perhatian kita. Dan tanpa sadar kita pun kehilangan hal paling berharga. Ruang hening di dalam diri. Ruang di mana kita bisa berpikir jernih. Merasakan tanpa bereaksi berlebihan. Menilai tanpa menghakimi. Coba kamu ingat, kapan terakhir kali kamu benar-benar diam? Tanpa terganggu notifikasi, tanpa sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain, kapan terakhir kamu duduk sendiri? Bukan karena kesepian, tapi karena ingin mendengarkan dirimu sendiri. Ketenangan tidak bisa kamu dapatkan dari dunia yang berisik, kalau kamu tidak mau menenangkan dunia di dalam pikiranmu. Karena sebenarnya, kebisingan terbesar bukan berasal dari luar, tapi dari suara-suara di kepala sendiri. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau dia tak kembali? Bagaimana kalau aku tidak cukup baik? Suara-suara itu akan terus ada, tapi kamu bisa belajar untuk tidak menanggapinya. Itulah inti dari kebijaksanaan stoik. Bukan menyingkirkan emosi, tapi tidak membiarkan emosi mengambil alih kendali. Ketenangan adalah saat kamu bisa berkata, ya, aku sedang marah, tapi aku tidak akan bertindak karena amarah. Atau, ya, aku kecewa, tapi aku tidak akan menjadikan kekecewaan sebagai alasan untuk membenci. Itulah kebebasan sejati. Bukan kebebasan dari rasa sakit, tapi kebebasan dari reaksi impulsif terhadap rasa sakit itu. Banyak orang berpikir ketenangan berarti tidak peduli. Padahal justru sebaliknya. Ketenangan berarti kamu cukup peduli untuk tetap hadir, tapi cukup bijak untuk tidak terseret oleh arusnya. Kamu mencintai, tapi tidak kehilangan dirimu dalam cinta itu. Kamu berjuang, tapi tidak menambatkan nilai dirimu pada hasil perjuangan. Kamu menghadapi hidup dengan hati terbuka, tapi pikiran yang terarah. Lalu, bagaimana mencapainya? Tidak dengan melarikan diri dari dunia, tapi dengan melatih diri di tengah dunia. Setiap kali kamu tergoda untuk marah, tarik napas dan sadari bahwa kamu sedang diuji. Setiap kali kamu ingin membalas, berhenti sejenak dan tanya, apakah ini akan membawa ketenangan atau justru menambah kekacauan? Setiap kali kamu kehilangan sesuatu, katakan pada dirimu, bukan aku yang kehilangan, hanya kehidupan yang berganti bentuk. Perlahan, kamu akan melihat bahwa ketenangan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia tumbuh melalui kebiasaan kecil. Dalam cara kamu berbicara, cara kamu berpikir, cara kamu menerima. Ia tumbuh saat kamu berhenti bereaksi dan mulai merespons dengan kesadaran. Saat kamu berhenti melawan kenyataan dan mulai berjalan bersamanya. Ketenangan bukan hadiah, tapi hasil dari latihan batin yang terus-menerus. Setiap hari kamu akan diuji dengan orang yang menyebalkan, dengan keadaan yang tidak adil, dengan kehilangan yang menyakitkan. Dan setiap kali kamu memilih untuk tetap tenang, kamu sedang memperkuat dirimu. Kamu sedang menegakkan pilar kebijaksanaan di dalam batinmu sendiri. Sampai akhirnya, suatu hari kamu menyadari, hidup tidak lagi terasa seperti medan perang. Hal-hal yang dulu membuatmu gelisah, kini hanya lewat seperti angin. Kata-kata orang lain tidak lagi menentukan nilaimu. Kehilangan tidak lagi menakutkan, karena kamu tahu, semua yang datang hanyalah titipan, dan semua yang pergi hanyalah bagian dari siklus alam.
Dan di titik itu, kamu tidak lagi mencari ketenangan, karena kamu sudah menjadi ketenangan itu sendiri. Kamu menjadi tempat teduh bagi pikiranmu, rumah bagi hatimu, dan cermin bagi kehidupan itu sendiri. Ketenangan bukan berarti kamu berhenti bergerak. Kamu tetap berjalan, tetap bekerja, tetap mencintai, tetap bermimpi. Tapi semuanya dilakukan dengan kesadaran, bukan dengan kegelisahan. Kamu tidak lagi mengejar kebahagiaan, karena kamu sudah menemukan fondasinya. Pikiran yang damai, mungkin inilah makna hidup yang sering terlewatkan. Bukan sekadar mencapai tujuan, tapi sampai pada titik di mana kita bisa berkata, apapun yang terjadi, aku tetap tenang. Karena saat kamu tenang, kamu bebas. Dan kebebasan itulah kebahagiaan yang paling sejati. Jadi hari ini, sebelum kamu kembali sibuk dengan dunia luar, ingatlah untuk menengok ke dalam. Tanyakan pada dirimu, apakah pikiranku masih berisik atau sudah mulai tenang? Dan kalau jawabannya masih berisik, jangan khawatir. Itu tanda bahwa kamu masih belajar. Karena setiap langkah menuju ketenangan adalah perjalanan seumur hidup. Selamat datang di Arah Mindset, tempat kita belajar menuntun pikiran, bukan dituntun olehnya. Karena hanya ketika pikiranmu tenang, kamu bisa benar-benar hidup. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu.